Halo anak-anak, selamat pagi. Di hari Senin ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 5 dengan judul besarnya adalah ekosistem. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa saksikan di video pembelajaran Bu Guru berikut ini ya. Selamat menyaksikan anak-anak. Yang pertama, kita di subtema 1 akan belajar tentang menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Jadi, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, teks non-fiksi ini dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Pembelajaran 2 kita akan belajar menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok dalam teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Di pembelajaran 3 kita akan belajar tentang menemukan ide pokok dan informasi yang didengar. Untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Yang kedua, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya, serta gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Di pembelajaran 4, kita akan belajar tentang membuat ringkasan teks non-fiksi. Menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi adalah membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Yang keempat, memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Di pembelajaran 5, kita akan belajar menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Jadi, peta pikiran adalah suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasanya disajikan dengan bentuk cabang seperti pohon. Untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kalian perlu menentukan ide pokok dari setiap paragraf teks yang disajikan dan membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Di pembelajaran 6, kita akan belajar mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Perhatikan hal-hal berikut ya, jadi sikap tubuh yang tegap ketika berpresentasi. Yang kedua, adanya kontak mata dengan pendengar. Yang ketiga, penggunaan lafal dan intonasi ketika menjelaskan. Dan yang terakhir adalah pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan salam penutup. Di subtema 2, kita akan belajar mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Yang pertama, kita harus membaca teks fiksi dengan seksama. Kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Yang keempat, menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Pembelajaran 2, kita akan belajar mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Berikut hal-hal yang perlu kalian lakukan untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teks. Yang pertama, menentukan topik yang akan dikembangkan. Kedua, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya. Ketiga, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Keempat, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber. Kelima, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Pembelajaran 3, kita akan membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Nah, berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Dan yang terakhir, memperhatikan pemilihan kata dan ejaan. Di pembelajaran 4, kita akan menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Jadi hal yang perlu dilakukan untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan yang pertama adalah membaca isi teks dengan seksama.
Yang kedua, buatlah kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Di pembelajaran 5, kita akan melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Untuk melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf teks. Dan yang terakhir, menjawab pertanyaan yang diberikan. Di pembelajaran 6, kita akan menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Jadi artikel adalah sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta. Nah, kalian ada tugas nih, mencari informasi penting yang terdapat pada artikel, lalu kembangkan menjadi pikiran utama. Nah, ingat ya, cara membuatnya dengan mengingat kembali langkah-langkah menulis teks non-fiksi dengan mengembangkan ide pokok. Di subtema 3, kita akan belajar di pembelajaran 1 tentang menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan informasi yang sudah ditemukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik. Di pembelajaran 2, kita akan membuat pertanyaan teks non-fiksi. Perhatikan contoh penggunaan kata tanya berikut. Nah, kata tanya apa? Contoh kalimatnya bisa seperti apa yang dimaksud dengan ekosistem. Yang kedua, mengapa? Mengapa ekosistem harus dijaga? Yang ketiga, di mana? Contoh kalimatnya adalah di mana ekosistem air tawar berada? Yang keempat adalah kapan? Contoh kalimat tanyanya yaitu kapan terjadinya perubahan ekosistem? Yang kelima, bagaimana? Contoh kalimat tanyanya, bagaimana terjadinya perubahan ekosistem? Dan yang terakhir adalah siapa. Jadi contoh kalimat tanyanya, siapa yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem? Di pembelajaran 3, kita akan belajar menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Menyimpulkan berarti menyarikan informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan. Untuk menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, kalian dapat mengacu pada hasil identifikasi teks non-fiksi berupa ide-ide pokok teks. Di pembelajaran 4, kita akan belajar mencari dan menyimpulkan informasi penting dari teks non-fiksi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar cara menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Cara untuk menyimpulkan artikel sama dengan menyimpulkan teks non-fiksi. Di pembelajaran 5, kita akan membuat peta pikiran. Jadi langkah-langkah membuat peta pikiran yang pertama adalah tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Kedua, temukan kata kunci pada setiap paragraf. Ketiga, rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. Dan yang terakhir, catatlah informasi-informasi penting dari teks. Nah, ini adalah contoh peta pikiran. Di pembelajaran 6, kita akan menyajikan ide pokok informasi penting dan kesimpulan teks non-fiksi. Nah, ayo anak-anak, kalian menyajikan ide pokok informasi penting dan kesimpulan teks non-fiksi. Kalian pasti sudah memahami cara menemukan ide pokok informasi dan kesimpulan teks non-fiksi. Ayo, tugas kalian adalah mengingat kembali langkah-langkahnya ya. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Bu Guru harap kalian di rumah belajar lagi dengan membuka buku pena kalian dan tetap mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan. Jangan lupa, sebentar lagi kalian akan mengikuti penilaian akhir semester ganjil. Jangan lupa kalian harus belajar dan yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Oke, sekian dari Bu Guru ya Nana. Selamat pagi.